Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu untuk membahas topik-topik terkini berkaitan dengan kebijakan dan situasi kekinian kita yang ada di negara kita yang menjadi apa eh, concern penting publik, ya, termasuk para eh, pejabat negara, para elit politik ataupun para tokoh-tokoh masyarakat. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan lagi berkaitan dengan HPP, ya, harga pembelian pemerintah untuk gabah. Sebagaimana yang diketahui, ya, salah satu target penting dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, ya, adalah pencapaian swasembada beras. Nah, untuk pencapaian swasembada beras ini, salah satu kebijakan penting yang di apa diinisiasi oleh pemerintah ada yang dinamakan dengan harga pembelian pemerintah untuk eh, gabah. Kita berbicara dalam konteks beras, ya. Nah, HPP ini sebagaimana pada tayangan yang lain telah saya sampaikan, HPP itu adalah alat kebijakan negara untuk memotivasi petani atau produsen meningkatkan produksi mereka. Jadi ini perlu digarisbawahi, ya. Yang pertama, HPP itu diimplementasikan, tujuannya itu adalah eh, agar petani termotivasi untuk meningkatkan produksi. Mengapa perlu dilakukan apa kebijakan ini? Karena adalah sesuatu yang alamiah, yang sesuatu yang niscaya. Ketika pada saat panen raya, ya, produksi itu berlimpah dan harganya akan anjlok, harganya akan turun drastis. Jadi kalau dibiarkan dengan mekanisme apa alamiah, mekanisme apa adanya yang terjadi di lapangan, maka petani akan dirugikan karena harganya akan anjlok. Nah, agar harganya tidak hancur, tidak anjlok, tidak turun drastis, pemerintah atau negara menolong petani dengan menerapkan harga tertentu, ya, dan harga tertentu itu ditempatkan, diletakkan harga itu di atas harga jual yang terjadi di lapangan. Jadi HPP itu, yang namanya HPP, harga pembelian pemerintah, itu posisinya harus berada di atas harga jual petani ke entitas yang lain selain pemerintah. Jadi kalau ada penggilingan padi, ada tengkulak, ya, di lapangan, maka HPP, harga pembelian pemerintah, harus lebih tinggi dibandingkan harga tengkulak, harus lebih tinggi dibandingkan harga penggilingan padi. Baru dia berhasil untuk memotivasi petani meningkatkan produksi. Karena para tengkulak, penggilingan padi, ya, akan menilai harga petani itu ya sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi alamiah. Ketika produknya berlimpah, ya mereka pasti akan membeli dengan harga yang murah. Nah, agar itu tidak terjadi, maka pemerintah menerapkan HPP. Dan HPP itu harus berada di atas harga pembelian stakeholder lain di lapangan. Nah, bagaimana kalau terjadi harganya ternyata tidak lebih tinggi dari harga penggilingan padi misalnya, atau harganya tidak lebih tinggi dibandingkan harga tengkulak? Maka ya petani tidak bersemangat menjual dengan harga HPP, menjual ke pemerintah.
karena tidak diuntungkan. Ngapain jual ke pemerintah harganya lebih rendah dibandingkan kalau jual ke tengkulak? Ngapain jual ke pemerintah kalau harganya lebih rendah dibandingkan kalau jual ke penggilingan padi? Ya, pemerintah menempatkan harga HPP itu di atas harga yang ada di lapangan, harga stakeholder lain yang membeli gabah petani di lapangan, itu tujuannya agar petani tetap mendapatkan harga yang dinilai oleh pemerintah layak pada saat panen raya, pada saat produknya berlimpah. Yang kalau dibiarkan itu akan menjatuhkan harga di tingkat petani. Nah, itu yang pertama ya. Jadi HPP itu harus lebih tinggi dibandingkan harga-harga yang membeli gabah petani di lapangan. Kalau tidak lebih tinggi, maka dia menjadi tidak efektif untuk menolong petani, untuk memotivasi petani meningkatkan produksinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada eh, kasus ya. Ini kita ambil dari Instagramnya Menteri Pertanian. 2 hari yang lalu beliau eh, menyampaikan bahwa beliau telah melakukan kunjungan kerja melihat panen raya di Bantul dengan Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto. Mereka memantau dan menemukan di lapangan bahwa harga pembelian pemerintah itu ternyata tidak sebesar 6.500 sebagaimana yang diumumkan pada saat oleh Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, bahwa harga pembelian pemerintah untuk gabah itu naik dari 6.000 menjadi 6.500. Nah, tapi ketika Menteri Pertanian, dan itu berlaku 15 Januari ya, dan ketika Menteri Pertanian dan Ketua Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bantul, menemukan bahwa harga itu tidak 6.500, bahkan selisihnya Rp1.000. Jadi 5.500 ya. Nah, ya tentu ini menjadi menjadi masalah. Itu adalah bukti nyata bahwa HPP-nya tidak tidak efektif di lapangan. HPP-nya tidak sesuai dengan eh, apa yang disampaikan oleh pemerintah di lapangan. Nah, tentu ketidakefektifan HPP ini akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita kita tinjau secara detail dulu ya. Kita lihat secara detail dulu HPP yang ditetapkan pemerintah itu, kalau kita merujuk kepada apa lampiran keputusan Kepala Badan Pangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 ya, tentang apa HPP ini. Jadi untuk gabah kering panen di tingkat petani itu ada eh, sebenarnya ada lebih dari satu lebih dari satu kualitas ya. Jadi gabah kering panen yang dibeli oleh Bulog ya, Bulog dalam hal ini mewakili negara sebesar 6.500, itu adalah spesifikasinya, dia harus kadar airnya itu maksimal 25% dan kadar hampanya maksimal 10%. Baru bisa dikenakan harga 6.500. Nah, kalau di luar atau kualitasnya di bawah itu, katakan kualitasnya adalah kadar airnya masih 25% maksimalnya, tapi kadar hampanya eh, 11 sampai 15%. Maka harga HPP-nya dikurangi 300 atau ada rafaksi namanya. Jadi tidak bisa diberikan harga 6.500 karena kualitasnya lebih lebih rendah. Dikurangi Rp300 menjadi 6.200. Kalau gabah kering panennya itu kemudian lebih turun lagi kualitasnya, eh, kadar airnya 26 sampai 30%, kadar hampanya maksimal 10%,
dikurangi lagi harganya dari yang 6.500, yaitu dikurangi 425 sehingga menjadi 6.075. Dan kalau kualitasnya itu adalah lebih rendah lagi, ya, yaitu kadar airnya 26-30%, kadar hampanya 11-15%, maka fraksinya dari 6.500 itu dikurangi 750 menjadi 5.750 per rupiah per kilogram. Berarti gabah, ya, gabah kering panen yang akan dibeli pemerintah dari petani itu tidak satu harga, ya, bukan 6.500 tapi sesuai dengan kualitas kualitas di lapangan, ya. Nah, pertanyaan kita adalah sebagai eh, publik, ya, yang tidak tahu proses bagaimana kebijakan lahirnya kebijakan HPP ini, ya, proses diskursusnya, proses terjadinya. Pertanyaan pertama adalah apakah spesifikasi yang ada di lampiran dari SK HPP dari Kepala Badan Pangan Nasional ini merupakan kesepakatan eh, kesepakatan kesepakatan pimpinan nasional, ya. Karena kalau kita kita dengar eh, secara publik, ya, yang kita dengar, yang kita baca melalui media, yang kita dengar melalui eh, dan kita saksikan melalui TV, ya, yang ada adalah informasi yang disampaikan oleh pengambil kebijakan, ya, bahwa HPP itu adalah naik dari 6.000 menjadi 6.500. Tidak ada disampaikan spesifikasi harga yang lain, ya. Itu bisa 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 dilihat di di berita-berita ataupun media, ya, bagaimana ketika misalnya Menko Pangan menyampaikan ke publik kenaikan harga pembelian pemerintah untuk gabah, ya. Jadi yang orang tahu satu apa spesifikasi, yaitu 6.500 rupiah per kilogram, ya. Nah, tetapi kenyataan di lapangan itu tidak terjadi. Nah, salah satu penyebab tidak terjadinya karena kualitas gabah petani menurut Bulog itu tidak memenuhi kualitas yang nilainya bisa dihargai 6.500. Nah, pertanyaan pertama kita, kebijakan harga HPP untuk gabah kering panen di tingkat petani ini ada tiga spesifikasi. Ini adalah kebijakan apa pimpinan tertinggi negara, presiden, yang disampaikan oleh Menko Pangan, atau ini adalah kemudian apa istihad, ya, eh, apa pimpinan di bawah pimpinan tertinggi negara di lapangan. Itu pertanyaannya, ya. Kalau implementasinya di lapangan menyebabkan petani kehilangan motivasi untuk berproduksi, maka kebijakan ini harus segera dikoreksi, ya. Ya, kalau misalnya Presiden melalui Menko Menko Pangan mengatakan harganya 6.500, ya harus ditampung dengan harga 6.500 agar itu memberikan sinyal sinyal komitmen dan sinyal eh, kepastian, ya, sinyal tidak omon-omon kepada masyarakat petani di lapangan. Jadi ketika dia mendapatkan harga sesuai dengan apa yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia saksikan dari apa pengambil kebijakan tertinggi negara, dan itu yang dia dapatkan di lapangan, mereka, oh, berarti ke depan produksi yang ke depan kita harus tingkatkan lagi.
ya, karena ada jaminan harga yang lebih baik. Nah, tetapi kalau kenyataannya di lapangan ketika mereka sudah berproduksi, produksinya berlimpah, harganya ketika dijual ke pemerintah harganya tidak 6.500. Argumentasinya kualitas beras Anda adalah eh, tidak bisa dijual senilai 6.500. Tapi dijual konteks Bantul tadi malah 5.500, ya. Lebih rendah Rp1.000. Tidak masuk dalam refaksi ini. Kalau menurut refaksi ini harga yang apa spesifikasi terendah adalah 5.750. Bagaimana kita kita bisa menjelaskan ke petani hal seperti itu? Akan timbul apa ekspektasi, ya, atau apa penilaian para petani bahwa kebijakan pemerintah itu kebijakan kebijakan omon-omon, kebijakan yang tidak tidak eksis di lapangan, kebijakan yang hanya apa retorika saja. Dalam implementasinya, dalam kenyataannya mereka tidak tidak mendapatkan apa yang dikatakan oleh eh, pimpinan negara bahwa harga apa HPP yang akan mereka terima itu adalah 6.500. Nah, ini yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang apa first order condition, sesuatu yang tidak bisa tidak harus harus dilakukan kalau pemerintah, kalau kita semua menginginkan swasembada beras itu terjadi, maka produksi beras itu harus ditingkatkan. Dan meningkatkan produksi beras itu, kita harus menjamin bahwa pelaku utamanya di lapangan, yaitu petani, ya, petani sawah, petani yang menghasilkan gabah itu benar-benar di lapangan termotivasi. Mereka diuntungkan dengan produksi mereka. Tapi kalau kemudian realitasnya, ya, HPP pemerintah itu hanyalah macan kertas, hanya ada di SK, tetapi di lapangan tidak mereka rasakan, ya. Ketika mereka menjual ke Bulog yang mereka tahu harganya 6.500, kemudian ternyata harganya tidak 6.500, harganya di bawah itu. Nah, itu akan menimbulkan ekspektasi negatif, ya. Pengalaman itu akan menimbulkan ekspektasi negatif untuk ke depannya. Akan timbul antras, akan timbul ketidakpercayaan bahwa kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang memang terjadi di lapangan. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan karena eh, ketika komitmen pimpinan tertinggi negara adalah swasembada beras, ya, maka harusnya semua instrumen di bawahnya itu adalah eh, menjaga agar komitmen itu tercapai. Termasuk tidak terkecuali adalah implementasi di lapangan. Ya, implementasi di lapangan HPP, ya, HPP itu harus efektif men, memotivasi petani untuk berproduksi. Tapi kalau kita eh, menjadikan di lapangan itu HPP itu ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh pemerintah, maka itu dampaknya ada dua. Dampaknya pertama, petani tidak termotivasi untuk pada musim tanam selanjutnya meningkatkan produksinya, ya. Yang kedua adalah timbul tadi yang lebih berbahaya, timbulnya ketidakpercayaan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka itu adalah kebijakan-kebijakan yang efektif, kebijakan-kebijakan yang benar-benar nyata, bukan kebijakan yang omon-omon. Nah, oleh